Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwallahi ta'ala wa bi syafaatin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin min barakati fi hadzal majlis hadzal mubarak wa fil lana dzunubana wa fi dzunubi abaina wa ummahatina wa astatina wa jaddatina wa masyayikhina wa usnadina wa muallimina wa jama'atina fi hadzal masjid al-mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Wa yassir umurana wa yassir hajatina fi hajati dzurriyyatina wa hajati jama'atina fi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Idfa'nal ghala wal bala wal bagha wal fasya wal munkar min bala'id dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Al-ayatul al-azim. Hadal mukarramin, para alim, para sepuh bin sepuh, para kiai, para ibu nyai, wa asatidah dan kalau hati. Jajaran pengurus takbir masjid rahmatullah, sebagai jamaah ingkang minulya alhamdulillah syukur tengasaripun Allah kula paring kesempatan saged sami-sami jamaah salat maghrib. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula jenengan dipun trami kali Allah Subhanahu wa taala. Salat dipun ngapura kali Gusti Allah. Dipun paringi keringanan, kemudahan, kelancaran, akan perintahipun Allah, ditepiaken saking bala musibah dan maksiat dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjut berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa 'alatul hisab. Shadaqallahul azim. Di ayat yang ke-204 betul-betul mengingatkan kalau panjenengan untuk berhati-hati tentang kehebatan dunia. Kemudian di ayat selanjutnya dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Di ayat ini juga Allah memberikan perhatian kepada panjenengan bahwa apapun yang menjadi tipu daya dunia, karena intinya di dunia itu seringkali akan mengadakan kerusakan, bahasa secara istilah. Maka harus hati-hati bagaimana hidup itu tidak sampai rusak. Maka tetap kita harus berusaha, belajar, ngaji, salin tulin pun salah, jaluk ngapuro, agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat tentang dunia, perlu kita kembali lagi kepada Al-Baqarah 30, bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu menjadi khalifatun fil ard. Dan dua sifat karakter manusia di situ yang dua-duanya itu kurang bagus. Yufsidu fiha wa yasfikud dima. Bukan ngoten. Fa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bunyinya fil ardi, berarti di bumi. Kemudian berikutnya dua karakter itu yufsidu fiha wa yasfikud dima.
buat kerusakan di dalamnya, di bumi, dan mengadakan pertumpahan darah. Nah, berarti karakter di dunia ini akan kental dengan karakter hal yang dua-duanya itu negatif. Makanya perlu agama untuk bekal agar dunia ini nggak sampai merusak diri kita, dan juga sampai di dunia tidak membuat kerusakan. Dan juga ketika di dunia jangan sampai menumpahkan darah. Kecanggihan teknologi, kemuliaan apapun ya, akan bergerak ke arah sana. Yang sudah kita lihat itu di Israel, di Palestina, itu kan hebat, kecanggihan yang hebat, teknologi yang hebat. Nah, itu yang perlu kita sama-sama. Kita kaji di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujibuka qalu fil hayati dunya. Dan setengah saking menungso may yujibuka iku podo gawok heran dengan perkataan kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ayat ini secara umum dulu itu ada satu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu pada waktu Rasulullah Muhammad SAW itu ada aktivitas menuju peperangan. Kemudian ada seorang sahabat itu mengatakan, "Surugi mati Nabi Muhammad itu perang, apa gak enak ini dunia, kok ninggalno keluarga, ninggalno dunia loh." Dan sebagian sahabat ini terbujuk dengan kalimat ini. Akhirnya ada yang nggak berangkat. Sehingga turunlah ayat ini. Yang kedua itu ada orang Yahudi. Ya, hikayat yang kedua, hikayat Yahudi itu ingin masuk Islam. Nah, ingin masuk Islam. Ketika dia mendatangi Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang satu agama, setelah jumpa Rasulullah dia memenuhi keinginan itu. Tapi ketika berpisah dengan Rasulullah, ketika dia pulang, itu menjumpai segolongan orang muslimin itu mempunyai binatang ternak, ya, mempunyai harta benda yang nanti dijadikan bekal hidup dia. Ketika pulang, dia belanjani janji malah membuat kerusakan. Dia itu membunuh, bahkan membakar wilayah ternaknya orang Islam tadi itu. Maka turunlah ayat ini. Jadi dua hikayat itu sebagai asbab nuzul yang menjadikan latar belakang turunnya ayat ini. Kehebatan apa? Bisa matut. Wala yu'jibuka fil akhirah. Dia tidak pernah ada keheranan, ketakjuban. Gak gawok belas urusan akhirat. Limhalafatihi, ya, di akhiratil mukhalafatihi. Bahkan dia itu nulayani tentang kehidupan akhirat. Nah, kalimat itu yujibuka heran dunia sehingga tertumpu, kehebatan akhirat tertumpu. Yang dulu pernah kita bahas bahwa langit sehebat itu tentang Allah, itu tidak menjadikan dia itu termotivasi untuk akhirat. Ya, kados ngeten niki pun wantune kula jenengan bediding adem-adem. Itu perjuangan dunia dan akhirat. Tapi bagi orang yang sudah diberikan oleh Allah kemudian keringanan, mesti ngelelir. Ini pun ngoten ngelelir, otomatis dia bangkit nang wudu lah ini. Orang yang ketika wudu fakarih temu dengan kondisi yang sangat berat, itu pahalanya luar biasa. Bahkan tutfi'u min syarril kubur, demok banyu tok itu menjadi yup-yupan ketika di alam barzah, di dalam kubur, Pak. Demok tok nih lagi ketika mau wudu. Sekate ini nih. Tutfi'u min syarril kubur. Dereng ngelampai sholat, dereng ngelampai dzikir, dereng hanya adem demok banyu pengen wudu, itu luar biasanya. Lah kalau motivasinya karena akhirat seperti itu, yakin masih adem kula jenengan tetap bismillah ya Allah, kula pengin nek dalu salat walaupun cuma 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini dulu menjadi ketakjuban Jibril. Kita manusia punya akal, punya hati, ketika tertumpu dunia, gak takjub belas urusan akhirat. Jibril heran. Kenapa? Karena ada orang ini mendapatkan fasilitas luar biasa Jannatul Ma'wa yang super istimewa indahnya. Singkat ceritanya, yang ditempuh oleh malaikat Jibril 1/4 perjalanannya sekali mengepakkan sayap itu kita tempuh 350 tahun. Sakepakan sayap itu belum nyampe.
Kepakan saya lagi naik itu belum nyampe ya Rob, apakah saya sudah melampaui seperempat perjalananku? Durungnya Jibril, durung ono seperempat iki. Heran akhirnya, luar biasa doanya, ya Allah, begitu jauh jarak tempuhku belum mampu melampaui pertengahan perjalanan menuju Jannatul Ma'wa. Jibril tanya, Kang sinten ya Rasulullah? Kang sinten ya Rasulullah? Kang sinten ya Allah jangan nyiptakan Jannatul Ma'wa itu. Kanggo ummati Nabi Muhammad yang mau sujud kepadaku walaupun cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat tok nih. Ya Allah, itu luar biasa. Makanya kalau sudah malam tenang. Itu sunnah, enggak ada kewajiban. Dosa enggak, tapi kereraan hati untuk sampai ke sana. Orang seperti ini dikatakan yujibu fil akhirah. Berarti penasaran, kepo lah bahasa saya. Kepo akhirat. Ya apa sih akhirat itu? Kok indah-indah, kenikmatan indah ya apa? Wis pokoke ya apa carane ketemu, tak lakoni saiki masih soro. Udan terus apapun lah duwe kendaraan, duwe payung kan ngoten. Selama itu bisa maka menempuh sesuatu yang disunnah muakkadkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya lanjutkan. Dikatakan la yujibuka fil akhirat li mukhalafatihi li i'tiqadihi. Dan orang itu yang iso untuk takjub akhirat hanya orang yang yakin akan Allah. Hanya yakin, nih nggak yakin tidak akan ini lari ke akhirat. Wa yusyhidullah, kata kalimat Quran selanjutnya, wa yusyhidullah ala ma fi qalbi. Kemudian nyekseni sapa Allah wong kang niat niku wau, takjub niku wau, ala ma fi qalbi ing ngatasi atine man. Jadi ini kapan orang seperti itu, apa yang menjadikan muwafiqun? Ya otomatis orang yang nanti uripe itu nggih ngetokne trekodayane apapun orientasi nggih dunya. Berangkat dari kerjaan, muli masih ono adzan, supaya sik ndok omah, ndok macet kena macet gak sida salat. Nyata karitumu. Ini pengoten Allah mengatakan wa huwa alatul hisab. Secara tekstual diartikan yaitu orang yang seperti ini nanti menjadi penantang yang paling keras. Akibatnya apa? Nek pun urusan dunia dikedepankan, nentang ajaran ini Gusti Allah. Walaupun tidak nentang paling botan meninggalkan perintah, tidak menjauhi larangan. Tepatan di sini akan saya sekaligus saya bacakan di kitab Nasha'ih itu bab awal. Di situ ada penjelasan apa-apa yang terjadi. Nih, ngeten. Sampai penguat ini tentang urusan dunia wa alatul hisab. Syadidul khusumah laka. Wes banget rumpeke, Pak. Sumpeke banget. Wali adba'i kali adawati laka. Bahkan nanti suatu saat itu nyatroni sesuatu yang menjadi pilihan utama, nyatroni atine itu terus dididik bunyi itu. Jadi ini dilupakan. Setan itu apa ojo wis muni salat Allah gampang salat engko ae. Ala iso dikondoke gak apa-apa. Wah, terus ngoten. Gak salat tobat. Itu yang digembar-gemborkan oleh setan. Makanya dulu pernah pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat niku mendel nangis mular ketika sesudah sholat itu halakatan kali kanjeng Nabi niku mular. Ketika dia itu sampai berbes milik kanjeng Nabi niku mirsani. Ditanya sama Rasulullah, "Duhai sahabatku, apa yang menjadikan engkau sampai koyok ngini nemennya opo?" Bahasa Jawa, bahasa saya itu. "Ya Rasulullah, saya malu ya Rasul kalau mau tanya, kula izin tanya." "Duh, apa izin? Kula izin nang Gusti Allah nggih jenengan ya Rasulullah." Malu saya tanya sama Gusti Allah. Apa yang menyebabkan seperti itu? Duhai sahabat sampaikan kepadaku. Dia tanya, "Ya Rasulullah, semenjak kula niku salat sampai saat niki kula dereng saged khusyuk ya Rasul." Jadi sahabat dia nih, "Aku yo ngono." Enggak tanya tapi aku yo ngono. Kemudian apa? Menjadi diri ketika nangis itu Rasulullah menyatakan, "Apa yang kau lakukan?" "Kula seilin dunya terus ya Rasulullah, soilin dunya terus ya Rasulullah." Kanjeng Nabi Dawud,
Ketika engkau mendatangi panggilan Allah untuk mau sujud saja, ketika niat, baru niat Pak, ditakbir Allahu Akbar. Ketika takbir Allah sudah menyambutmu dengan kemuliaan sebelum engkau menjalankan ibadah sampai terakhir. Karena Nabi jawab luar biasa. Khusyuk Allah sudah memberikan kamu, ojo mikir pokoknya kamu mendatangkan itu, Allah sudah memberikan kamu. Ini kita tanya Ustaz. Kalau sholat Ustaz pikir dunia, gak sah sembahyang, kali gak sholat akhirnya Pak. Jadi bang gak sah, gak sembahyang sih, sandwich ngoten lagi. Nah, dijawab ngoten loh. Kanjeng Nabi jawabnya bijak dan luar biasa. Yang tidak sampai orang itu getun, nggak sampai dia merasa frustasi. Kenapa? Karena nggak khusyuk saja. Niku dimuliakan sama Allah, langsung digapai tangan oleh Allah, diangkat derajat sama Allah. Baru niat badi sholat. Nopo malipun sholat. Jadi ini kapan sholat di tengah-tengah kemudian pun jangan iling sembarang dinga, nggih wajar wong menungso niki waktunya niku wajar menungso. Makanya kalau jenengan bagaimana caranya biar sempurna sholat seperti ini, monggo jamaah. Ngoten. Mesti insya Allah mesti diterima kabeh karena jamaahnya, bukan karena khusus sholatnya. Bisa jadi karena satu orang yang di masjid ini yang dianggap biasa, tapi bagi Allah luar biasa, menjadi penentu semua dikabulkan oleh Allah. Nanti dialog antara Allah kali malaikat lapor bahasa sain deh. Ya Allah ya Rabb, lapor bahasa saya. Apa malaikat? Kulo tingali untuk masjid Al-Mustaqim ya Allah. Apa? Sing khusyuk setunggal tok. Tunggal tok ya. Allah langsung jawab. Duh malaikat tuh krono khusyuk siji mau. Api wong siji salat kabeh tak terima. Coba. Kemudian apa? Naik kepada Allah pahala itu, turun lagi, dijumpai lagi ada satu tempat ibadah di mana disumber di situ. Lapor malaikat, ya Rob, nopo sak masjid ya Rob. Salatnya mboten karu-karuan. Bahasa saya nih singkatnya. Kemudian Allah jawab, malaikat itu mudono nih apa? Delokne sofi. Napa ya lurus apa ndak? Lurus ya Rob. Barisannya rapat ya Rob. Krono lurus dan repetit barisan jamaah kabeh tak terima. Coba. Bukan karena ibadahnya orang, tapi karena datanya jamaah kita memperhatikan. Itu luar biasa. Makanya kita datang ke pokoknya engkau apa jadi di masjid pun. Jadi ini menjadi satu hal yang mulia di hadapan Subhanahu wa taala. Niku hadirin rahimakumullah. Apapun kemudian di sini dijelaskan lagi. Oke, saya sampaikan kitab ini apa sih dampaknya itu. Ini dalam bab Ats-Tsalitsah Asyarah yang ke-13. Man aradat dunya wahtaroha, sapa nek kapan milih dunia dan dia memilih dunia di atas akhirat, tapi ini kalau akhirat niku wae. Aqabahullah bisitta uqubatin, Allah akan memberikan akibat kepada dia 6 akibat. Wong nek milih dunia. Salatun fid dunya wa salatun fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. Nek kapan urip milih dunia. Dilanjutkan lagi di sini. Wa amma salatul lati hiya fid dunya, adapun 3 yang di dunia itu apa? Fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi urip niku ndak iso ngenikmati kenikmatan. Jadi katok tok urip, Pak. Kesel. Dibikin capek. Jadi aduh kesel aku, kesel. Orang ibadah, kok ngerasa capek ibadah, ini bahaya Pak. Kesel aku Pak, kesel aku sembahyang subuh, suwe mami, ini bahaya. Kok kesel, dia merasa kesel ibadah. Ini dibanding subuh minimal ibadah kita ini anggap aja mawon, rokaatnya 2 rokaat, anggapnya 7 menit, misalnya itu, suwi 7 menit. Niku seolah adoh kita dari sini ke rumah, niku seolah adoh perjalanan. Lungguh luwe-suwe, bahkan lebih lama dibanding sholatnya. Orang nek milih dunya, uripe digawe katok, dia tidak akan merasa seneng, tidak akan bahagia atas apa yang dicapai, kurang. Ini dari Kanjeng Nabi. Kemudian, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, mathalal insani wal amala wal ajala, famathalal ajala ila janibi. Wal amala amamahu fa bainahuma yatlubuhu amal amamahu id atahul ajal. Jadi kula jenengan wis kasare ngeten pun. Manusia yang ketika dia masukkan satu perbuatan, apalagi urusan pati,
dia tidak akan menunda-nunda urusan akhiratnya jika iling pati. Ini kapan orang itu ketika hidup kemudian iling dunya tok, maka harus ditanamkan bahwa dunia ini masih lama. Kalau bahasa ngaten. Konsepnya man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Tapi karena hidup itu ada pegangan, cekelani ilmu, maka dia akan mengarungi dunia dan akhirat itu dengan ilmu akan menjadi bahagia. Enten pepatah mengatakan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Konsep berpikir nih melakukan dunia itu pikir kalau dienku sih dawa urusane, sih ono waktu lagi. Selama masih hidup. Tapi nurun akhirat berpikirlah bahwa besok kita akan mati. Adan Allah ya Allah si urip tak ibadah wis semua turun katakan pati. Dia akan cek cepat-cepat. Fakhris alaihi, segeralah ke sana karena itu akan menjadikan kita mudah dan ringan. Nek pun dilaksanakan pasti tenang, Pak. Pasti bahagia. Ya salat Allah Akbar. Mulai mari isya ngeten jamaah. Dok mamena, nyantai, mau turu, tiba nikmat kalau Gusti Allah. Tapi orang yang beriman, dia percaya akan sholat, kewajiban sholat, percaya akan Allah. Kok durung ngelakonin sholat isya ketika mau tidur, maka dibikin dia susah, gelisah. Aduh, apa mana pun biasa jamaah, bisa jamaah, moro-moro, ono acara, turun dilakonin sholat sampai jam 10 bengi, kadit turu, tidak bisa turu, gelisah. Roh iki njaluk mangan, aku iki banyak mangan, kayak ono, isa aja sampai telat. Jatahe misalnya jam 7 itu banyak mangan, kok gak dikek mangan rohnya, bengok-bengok basa Jawane. Ayo aku wis telat iki, aku wis lesu. Bahasa Jawa ngoten. Ketika jasad kita waktu makan tidak diberi makan, kewajiban utama, tetap akan loyo, Pak. Roh nggih ngaten, jatahnya diberi panganan, kok gak dikasih, nggih loyo rohnya. Dijak apapun untuk urusan kebaikan, sulitnya bukan main. Ono aya alasane. Wono ayah berkaitan dengan halangannya itu. Kenapa? Dibikin sibuk, dibikin capek. Yang pertama. Kemudian dari sisi ini yang kedua yang berkaitan dengan ini, wa khirsu ghalibun laisa lahu qanaah. Uripe dibikin Allah enggak iso neriman. Jadi, uripe dibikin Allah enggak bisa terima. Ini hadisnya banyak ini, banyak. Fal khirsu yaslubu fadailun nafsi. Kenapa? Karena di situ termasuk hal yang berkaitan dengan keutamaan diri. Kurang tahu, mboten iman kok diri. Aduh ya Allah. Kadang-kalanya orang kan bilang, aku menita ibadah itu wis. Saya kita kerja tak enak-enak nih, minggu sulit juga akeh tak nikmat waktu tua. Ternyata waktu tua lor-loron kayak iso ibadah, ngenteni duwe waktu menomane malah soro gitu. Baca cara itu yang menjadi penyebab irsun. Pun langsung kalau mencati yang ketiga, dari kajian Nabi, wa ukhida minhu halawatul ibadah. Dia tidak akan mendapatkan nikmatnya ibadah. Tidak akan merasakan manisnya ibadah. Jadi ibadah itu koyok sesuatu yang sifatnya beban. Dia tidak bisa melepas ibadah, harusnya kan melepas urusan kita dunia. Selama sehari mulai pagi subuh sampai duhur, lepas pun. Ayo Tuhan Gusti Allah, ya Allah. Alhamdulillah, semoga ya Allah mulai pagi sampai siang jangan berkah ya Allah, rezeki yang saya dapat menjadi halal. Itu terus ditanamkan harusnya. Tapi apa? Tiga itu, nik dunyo. Nah, nik milih dunyo tok nanti akibatnya di akhir ada tiga lagi. Apa di antara tiga itu? Yang pertama, amma talatulahi ila fil akhirah. Fahaulun yaumal kiamah. Nah, cara ngeten nggih, pakewuh di hari kiamat. Cara pakewuh kan nggih kaya musibah. Ono apa ya? Jangankan kiamat. Gempa bumi mawon pakewuh apalagi kiamat. Ketika kiamat itu pakai sumpek. Dikatakan Al-Qur'an, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah kan. Nah, yauma yakunun nasu kal farasil putus sumpah niki cerita Quran pun wedi napa malih pada hari H sampai diceritakan orang hari kiamat itu ketika terjadi itu wong sampai lali awake dhewe
Sampai lali karo anak dhewe, mungkin gitu. Anak kalian gitu apa saking sumpah ya kalau jenengan kan tuh ayo maju, wis ditinggal, Bos. Ke gempa Desember berapa 3 tahun yang lalu yang di Malang itu kalau saya itu saya waktu itu di MOG, Pak. Puasa itu masih Ramadan. Memberikan anak saya hadiah waktu itu. Di depan lantai 3, Pak. Gitu, Pak. Ya Allah. Niku pun arek cilik nangis kon tua bro-bro, tolong untuk melayu terus. Ono sing orang itu ketika kayak gini itu lari ke bawah, Pak, untuk mencari kendaraan. Saya ingat sepeda saya di bawah. Dia mana? Ke depan, melayu metu ngarep ayo. Lho kok saya mikir ono arek cilik, diangkut itu melu medun, medun di tangga itu turun, Pak, dari 3 itu. Ya Allah selamatkan kami sampai balik melayu kula nih. Kalau aneh kok saya kenal cilik aja, tak mikir lift sudah dimatikan, ternyata apa orang pada lari ke bawah, saya keluar itu goyang itu. Ya Allah, subhanallah, astagfirullah, sholawat tok, istighfar tok. Saya bayangkan ketika dia hidup mikir gitu nang bawah, ternyata di bawah listriknya mati, kan nggak bisa buka ini, Pak. Wong sing jaga niku nggih mlayu. Napa gak ngebel bala-bale, waduh, niki ambrek mati kabeh. Pakai wohe ngeten mawon. Luar biasa. Napa malih pakai woh pada hari kiamat naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian dawuh kanjeng Nabi, aifa ya umur makhufah malzaatu yaumil qiyamah. Pun kan banget kaget dia. Yang kedua, wal hisabu sadidun. Hisabnya itu abot. Hisabnya abot nek milih donya. Sugih niku pertanyaannya kan dari mana ya kamu dapat, kemana kamu belanjakan, kan ngeten pertanggungjawabannya gimana. Saya ingat dulu ada satu hikayat tukang kayu. Wong tukang kayu niku nggawa kapak karena dia melarat gak di penghasilan duit titik, akhirnya enten tiyang sewuge niku pernah bapak wasiat. Mau timur tengah nih, timur tengah wasiat. Sesuk-sesuk le nek bapak mati tunggu njodok kuburan selama 40 dino. Diiyani, Pak. Diiyani kan dia tidak sanggup. Oh, pengen nunggu kubur 40 dino. Akhirnya bayar orangnya, ada tukang kayu. Wis piro bayar emas sak mini ngoten. Wis siap. Dia nunggu di kuburan wong sugih niki di Timur Tengah. Ketika dia tuh nunggu ngelelep keturun. Niku ketemu kali tiang gede dhuwur takok. Kon sapa? Kula tukang kayu. Apa kok cekel kapak? Tekon di kapakmu. Kon gawe apa kapakmu? Nang gawe oleh piro nanti? Pertanyaan tentang kapak. Ngelir lagi dia. Ya Allah, aku ngimpi. Besok lagi datang ngimpi lagi. Akhirnya apa? Hari ketiga dia melayu. Wis aku gak dunya maneh apa. Iki perkara pecok ae takonane akeh malaikat dan aku duwe akeh ngoten Pak. Dia, ya Allah pun kula mboten njaluk sugih, kula njaluk cukup mawon kali sehat. Akhirnya dilondoken. Cukup mau ya Allah gak apa-apa. Ndolek kayu mulai oleh duit kemangan cukup ya Allah. Oleh ngene cukup pun kalau gak ada sugih kenapa nek sugih pitakone akeh ngoten sanjang. Nah, orang ketika milih dunia, hisabun sadidun milih mawon hisab sadidun, apalagi membelanjakannya dengan cara yang tidak benar. Nah, itu bilang. Yang ketiga, wal hasratut tawilah. Nah, mengarami nelongso sing suweh getun bahasa Jawa. Kadang kula ini baru 3 hari yang lalu di jam 3 itu disusul orang suaminya sakit wis rada yo napa ngoten. Kula jam 3 kurang. Cuma itu lho nggih tak wudu, salat itu berangkat. Ditulang nggih sing maem. Napa Pak To? Nggih. Budi sampe lerek napa? Bapak ini kate muli tak ngono kan. Nggih kate berangkat. Kula yakin kate berangkat. Niki sudah mau berangkat Gusti Allah. Monggo sambil wae. Tolong wudu anak-anake. Tapi ngono, iki berangkat. Bareng ngoten terus merem terus malah ambaan sakit maut, Pak. Didulang sik maem niku sik maem. Ya Allah. Jadi saya lihat itu kono ngene ngoten. Wah, mau berangkat temenan. Berangkat aja. Kira-kira 7 menit enggak 1 menit, Pak. Sedo, Pak. Apa dia bilang? Panasin. Sak derenge pejan niku pun ngomong. Sesuk nih kula mati, nggih. Pun suwe-suwe dedelen langsung cepet sampean dusin antar nang kuburan nggih. Itu tukang bakso niki tiyang niki tukang bakso. Terus kula gak duwe sangu, ora melarat napa ndak sangu. Napa kula titip lho, anak kula ilingno sembayang nggih. Ngoten Pak. Hadringe pejan niku. Akhire kok dalu niku kula dugi
hari Selasa Rabu yang kemarin itu. Ini diantaranya apa? Ya Allah, pokoknya. Dan saya pernah juga orang yang itu ahli sholat Pak, ahli sholat dia itu. Jamaah subuhnya luar biasa Pak. Maghrib ngoten karena pernah sampai sumpah ke adan jam 12 bengi Pak. Jam 12 itu adan. Kaget atau jam 12 adan ono opo. Dipikirnya pun subuh adan. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, kalau macam-macam niki malih itu diantaranya hasratut tawil ketika nelong sing suwe ya Allah aku saiki koyo ngene gak iso sembahyang ya Allah kula ngono biyen nah ngoten akhire sembahyang biyen ya Allah biyen saya sehat aku gak iso kepengin nama gak gelem nama saiki wis tuwe kepengin nama masjid tapi aku gak iso ya Allah getun di dalam bahasa ingat 5 sebelum datangnya 5 kan ngoten nggih di antaranya adalah sehat sebelum sakit. Nah itu, wis ketun koyak ngene, menjadi hal yang luar biasa yang harus kita hati-hati. Dunia itu penting. Karena setiap hari kita urusan dunia, tapi bagaimana ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai ladang kita menuju akhirat. Sehingga apa yang sudah kita dapat menjadi nikmat. Ada satu pertanyaan dalam kitab Subulus Salam dijelaskan di bab awal. Ustaz, ini berkaitan dengan pertanyaan. Kalau niki mboten semerap, bapak ini ku dunia niki halal napa haram, ngoten. Terus pun tidak. Nah, solusinya di kitab Subulus Salam, Bulughul Maram sudah disampaikan. Fakro bismillah. Cuman bismillah dok, minimal berarti dari Bismillahirrahmanirrahim niki. Fakro bismillah, fakot halal tulak. Maka sungguh itu akan halal bagimu. Seandainya sesuatu yang haram itu dampaknya negatif, diangkat oleh Allah dampak negatifnya. Hanya diberikan oleh Allah menghilangkan rasa lapar atau dahaganya. Jadi hukum saja berkaitan dengan dunia seandainya ada yang tidak baik, tidak tahu karena itu dengan mengucap bismillah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kula panjenengan. Nah di sini itu dikatakan wa huwa aladul hisab syadidul husumati. Nek pun ngoten niki wayo napa? Kita akan ya nanti beban di akhir nanti akan oleh benduni Gusti Allah. Benduni Gusti Allah yang sulit untuk dipertaruhkan. Nah itu nggih, lanjutkan lagi. Wa wal ahnasul bin syuraik kana munafiqun khulul. Nah ini tadi katakan. Tadi ada seorang Quraisy tadi itu Syuraik namanya Al-Ahnasu ibnu Syuraik. Itu saya baca di itu Pak. Tadi saya baca di kitab Asbabun Nuzul ayat persis. Nah, ini saya baca. Yang pertama tadi yang saya ceritakan orang munafik tadi itu namanya Asim. Kemudian yang kedua, riwayat kedua tadi itu orang yang Yahudi tadi itu bernama Al-Akhras bin Syarik, persis niki. Bahwa Al-Ahnasu ibnu Syuraik, di sini dikatakan Syuraik. Ini saya baca bin Syarik, yaitu di antara orang yang komplotannya Zuhra, baca Zuhra, yang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dia itu etok-etok kepingin tahu Islam, ketika sudah tahu Islam, bisa dari Rasulullah, dia malah membakar tanaman orang-orang muslim dan membakar ternaknya tadi itu, sehingga turun ayat ini. Dunia yang diambil oleh orang-orang muslim ketika dia tertipu daya oleh orang Yahudi ini. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini? Makanya hadis Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bagaimana caranya ketika kita nanti sampai pada waktu sore itu Allah menghitung amalan kita urusan akhirat. Maka yang pertama, ketika bangun tidur kula panjenengan kedah ngucap alhamdulillah ya Allah, mugi-mugi saged ibadah jenengan. Jadi yang dipikirkan ibadah. Apapun lah, tidak hanya itu, pokoknya kebaikan. Ketika itu hadis kursi Allah dawuh lagi tentang Nabi Muhammad, hadis kursi. Sapane wong yang ketika melek sangka turu, yang dipikirkan adalah urusan ibadah, Allah akan memerintah kepada harta. Hai dunya,
Di situ ada mumsikan kholafa. Ayo, kamu melu wong iki yo engko. Selagi wong iki tangi kok mikirno aku, mulai isu iki sampai engko sore awakmu melu wong iki yo. Ngaten nah. Jadi kamu ikuti, jadi dunia ngikuti dia. Titik-titik apakah sehat, apakah harta, apakah ilmu atau yang lain. Pokoknya Allah merintahkan dunia bila wong iki Gusti. Tapi nek kapan ana wong tas melek ngelilir kok sing didoleki urusan dunia. Nah, Allahumma mumsikan talafa. Ayo jadikan dia budakmu di belakang. Jadi dek nguber terus, dunia tambah melayu. Karena nguber dia. Tapi ketika dia bangun kemudian eling ibadah maka dunia sing nguber dek, bahasa kasar. Lah ini teorinya menurut Kanjeng Nabi ini luar biasa di hati Gusti. Tadi ini melek kote eling Gusti Allah. Padahal itu tentang kita tidur saja itu hal yang luar biasa. Tidur kita kan. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu nggih belajar mati ngoten lho. Nah, ini kapan doanya kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini kapan sudah tidur harus hati-hati, kan kapan gak balik ya nopo kan katanya. Makanya perlu habis tidur kudu ngucap doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Kau yang menghidupkan sesudah mati. Itu mari mati deh. Kadang-kadang orang yang kayak gini tuh mikir, tangi ya Allah aku nduk dia. Kadang cerita, aku nduk iki. Kono sapa nduk kuburan ternyata misalnya ngoten. Ada yang ketakutan yang sangat kadang seperti itu. Nah, kiai dan rahmatullah berkaitan dengan hal ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Sesudah orang ini tadi tanyakan Rasulullah, membakar bizarin, nah, kemudian apa? Wamarro tadi membakar bizarin tanaman wa khumurin dan pira-pira unta libatil muslimin sebagai orang muslimin fakhtaraku wa aqrala lailan sebagaimana dia melakukan pada waktu malam. Kama qala ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yurdikal harta wan nasla. Diartikan wallahu la yuhibbul fasad. Intinya bahwa Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Baik itu berkaitan dengan apa? Nggih urusan dengan di dunia merusak berkaitan dengan ya harta wan nasla, anak turun. Coro bahasa di sini kata-kata harta niku diartikan taman atau ladang. An-nasl adalah anak-anak hewan. Ya, ikhlak sangat menyia-nyiakan sehingga menjadi hilang atau terbunuh karena orang Yahudi yang etok-etok atau orang sing apik tapi dalam dia menghabiskan dunia ni wong muslim niku wau. Nah, di akhir ini perlu saya sampaikan bagaimana berkaitan dengan dunia tadi itu. Ya, pesan Nabi Muhammad SAW otomatis wong Islam itu kudu sugih katakan Nabi. Kudu tadi wong sugih. Artinya tadi wong sugih itu tidak hanya sugih dengan harta tapi dengan ilmunya. Maka orang yang kaya ini mampu memberikan orang-orang yang tidak mampu itu cara konten zakat, infak sedekahnya. Kudu suki, ini ada orang suki. Nanti kalau yang memberikan infak sedekah orang yang Nasrani. Sehingga dia menggadaikan imannya. Malah di pepatah wonten kalimat kadal fakru ayyakuna kufron. Wong fakir itu mendekati kekufuran, kekafiran. Makanya kalau di wilayah Sitiharjo, itu dulu kan ada sampai di sana ada gereja besar. Kenapa? Karena mereka tidak tersentuh, hanya tersentuh oleh kalimat mungkin kalimat ceramah saja, tapi nggak tersentuh oleh dakwah bil mal, dakwah harta, maka perlu kita ke sana. Kayak kemarin kurban berlimpah ruang maka perlu dengan kita datang ke sana memberi. Maka tidak semua orang sana mendapatkan bagian itu. Sehingga kalau panjenengan perlu kiranya untuk cara memilah nih. Perlu ustadz sing keras menghadap orang-orang sing keras. Ustadz sing dakwah bagian orang-orang yang niki ngeramut wong-wong niki dakwah niku. Makanya alhamdulillah Indonesia niki enten dua golongan besar nggih, organisasi besar. Nggih enten Muhammadiyah, ada NU kan ngoten nah. Ya, niku bagian yang penting adalah bagian ini bagian meneng ke atas, bagian ke bawah. Apa? Ngomong akidahnya.
ngomong syariatnya. Jangan sampai nanti ketika kondisi tertentu malah hilang kita atas syariatnya. Kalau pernah menghadapi orang, Pak, ketika waktu Ramadan, sholat, terawih, witir, sergap. Ketika Desember, menang gereja. Saya tahu sendiri, bukan karena cerita, tahu sendiri. Nah, saya udah dulu lama di Rorodowo, di Jalan Bromo, Pak. Saya 2 tahun setengah di Rorodowo. Sampai pojok saya hafal itu. Sampai yang namanya sungai saya dak. Dolek dana untuk gak musola. Kenapa? Hanya ini caranya untuk bisa menarik orang. Akhirnya banyak mualaf akhirnya, Pak. Ditoto. Akhirnya apa? Kita cari dana untuk ngasih beras, Pak. Dan 1 minggu itu hari Kamis kita ngasih, ayo. Mas, ayo kasih mie. Ngoten, Pak. Ini enggak ngoten, tetap buat mereka. Kenapa? Dunia itu penting. Jangan sampai ibadah tok. Nabi pernah melaknat sahabat yang sembahyang tok. Nabi habis sholat subuh, dia sholat. Nabi ketika waktu siang, jam 11 pada duhur, dilihat loh, wong ki sedok kene ae gak ngale-ngale. Nabi tanya, "Ya fulan, ya Rasulullah sahabat, dia siapa?" "Dia ini ya Rasulullah, punya anak, punya istri, punya Rasulullah. Siapa yang ngasih dia makan dan minum? Saudaranya Rasulullah. Sungguh dia dilaknat sama Allah." Ngoten. Jadi dole akhirat lagi dilaknat oleh Gusti Allah. Kenapa? Seperti itu. Ada juga, ini ada yang tanya, ada orang itu bawa nanti. Tapi lali anak bojone gak pernah didakwai. Enggak pernah. Itu dilaknat oleh Gusti Allah. Perintah itu agama benar, dan perintah untuk menyebarkan itu sangat penting. Tapi minimal ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai penutup saya, dunia penting, akhirat nggih penting. Sehingga jadikan dunia, karena kita hidup di dunia, maka Nabi ngajari doa, Robbana atina fid dunya hasanah, baru fil akhirati hasanah. Ini kapan dibalik, dunia kon dolek akhirat tok nggih salah. Tapi jadikan dunia masuk hari akhirat. Apapun tetap kerja, harus keseng kerja. Makanya Nabi tidak pernah marah. Ada orang habis sholat kemudian metu. Ada orang sholat kemudian dia lewat saja. Apa protes? Ya Rasulullah, napa? Yang itu loh, rugi ya Rasulullah. Kenapa? Wan dia wae sholat, dia langsung keluar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hei sahabat, ketahuilah, itulah jalan ibadah dia. Bukan dilok nih, Pak. Rugi enggak, itu jalan ibadah dia. Kenapa? Karena dia ada kewajiban sesudah sholat menjalankan ibadah. Kemudian ketika kita sholat, dia belum seurusan dunia, dia kesana kemari. Nabi tetap jawab, itulah ibadah. Dia masih mengamalkan ajaran agama. Jangan engkau, kalau mau divonis lah, celaka dia, rugi, enggak bisa. Maka kita tidak boleh seudon sama orang akhirnya. Bisa jadi dia punya kepentingan yang sangat untuk urusan itu, yang jelas tidak boleh meninggalkan perintah Gusti Allah berupa sholat. Bahkan Nabi pernah dilapori sahabat, Rasulullah, Abdullah itu sembahyangnya suwe ngimami ya Rasulullah. Diceluk ini. Napa? Betul kau ini, ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa di belakang kamu ada jamaah yang meninggalkan dagangannya. Di belakang kamu ada jamaah yang meninggalkan anak istrinya. Nabi cuma bilang gitu. Nabi nggak melarang, ya nggak ngilok nih, tapi apa? Mengingatkan, ingatlah. Bahasa kasar, ojo sesuai, kepen sesuai, sebagai dewi, apalagi yang di belakangnya kan di masjid. Di umum di sini insya Allah suwe gak apa-apa, karena kayak adalah aku pensiunan atau apa. Suwe gak apa-apa. Makanya sholat yang masjid yang di jalan raya itu harus bijak, Pak. Imam itu udah bijak. Kenapa? Orang sholat itu adalah orang yang nge-grab, orang yang habis kerja. Sholat butuh waktu untuk dia istirahat, butuh makan. Itu perlu disiasati. Sehingga apa? Dunia dia dapat, akhiratnya dua-duanya dapat. Sehingga apa? Dia ketika di dunia tidak meninggalkan akhirat karena tahu di sini koyok ini. Makanya sekarang perlu Jumat atau berkat Jumat. Orang mau dilari. Ndokono enak, orang mangan. Keluar murid saya, Pak. Murid saya kan ngoten lah. Jadi enak ndokono Jumat apa oleh mangan. Lumayan deh pikiran ngekos yang ngoten dari mana kono gak apa-apa. Orang itu seperti itu kan dakwah. Ngaten mawon para bapak sekalian, bila kalau salah hilaf ngapunten kanthi ikhlas. Pasti kalau nggak ada salah keterbatas kemampuan kalau mungkin Gusti Allah ngapura. Mudah-mudahan kula jenengan diberi Gusti Allah kesehatan, saged nambah amal ibadah, dados kafaraah salat kula panjenengan. Mugi sami kula jenengan ditakdir kali Gusti Allah, tiyang ingkang saleh wa salihah. Ditakdir kali Gusti Allah golongan tiang ingkang sae di akhir hayat bisa husnul khotimah. Cinta sholat jamaah, cinta Al-Quran, cinta sholawat, cinta kebaikan.
Semoga nanti kita di alam barzah dibebaskan dari siksa kubur. Ketika hari kiamat dibangkitkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat, orang yang soleh-solihah. Dan mudah-mudahan kita nanti pada akhirnya niti siratul mustaqim kalau pergi seperti kilat untuk masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadinatus solihah. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman kula ngapunten bi akhir da'watan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.